Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita telah membaca dua pendahuluan dari uraian Imam Syafi'i. Pendahuluan yang pertama tentang pentingnya ilmu agama. Pendahuluan yang kedua berkaitan dengan ilmu kalam. Dan pendahuluan yang ketiga berkaitan dengan sifat atau sikap seorang muslim terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah membaca sebuah nukilan dari nas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang wajibnya kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat diterangkan di dalam Al-Quran dan diterangkan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada ucapan lain dari Imam Syafi'i. Qala, beliau berkata, "Fa inna hadhihi al-ma'ani allati wasafa Allah ta'ala biha nafsahu wa wasafahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma la yadriku atau mimma la yudraku haqiqatu dhalika bil fikri wal ru'yati ولا يفكر بالجهل بها أحد إلا ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه فإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة عليه كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم." Kata beliau, sesungguhnya makna-makna ini, yaitu sifat-sifat ini, allati wasafa Allah Ta'ala biha nafsahu, ya Allah mensifatkan dirinya dengan sifat itu. Jadi dalam Al-Quran Allah mensifatkan dirinya dengan sifat itu. Wa wasafa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkannya. Telah berlalu kita jelaskan bahwa nama dan sifat Allah itu murni diambil dari tuntunan Al-Quran dan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari nas-nas Al-Quran dan nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, mimma la yudraku haqiqatu dzalika bil fikri war ru'ya. Hakikat dari sifat-sifat itu tidak bisa diketahui dengan memikirkannya dan tidak bisa diketahui dengan berusaha melihatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sifatnya adalah perkara gaib, tidak disaksikan dengan mata. Iya. Tidak dilihat. Maka ia tidak bisa difikirkan. Karena itulah kadang syaitan membisikkan pada manusia gambaran-gambaran tentang bagaimana sifat Allah. Misalnya seorang hamba membaca ayat, terdapat di dalamnya penetapan sifat wajah bagi Allah. Kadang syaitan menggambarkan pada diri seseorang wajah seperti wajah manusia. Ya. Ini penggambaran dari syaitan. Untuk menepis hal ini Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hakikat dari sifat itu tidak bisa diketahui dengan difikirkan, atau dengan melihatnya. Jelas ya?
Karena itu kata Ibnu Qudamah, apa saja yang terlintas di benak tentang Allah, kita wajib meyakini pasti itu adalah hal yang keliru. Kalau dia menggambarkan pensifatan di dalam dirinya, pembagaimanaan. Iya. Jadi secara umum bahwa kita mengimani nama-nama dan sifat Allah. Semua yang dijelaskan tentang nama-nama dan sifat, maka wajib kita imani akan nama-nama dan sifat tersebut. Ya, ini maksud dari Imam Syafi'i. Dan beliau akan datang lagi ucapan Imam Syafi'i menguraikan tentang hal ini. Kita akan tambah nanti penjelasan pada tempatnya. Kemudian kata beliau, tidaklah dikafirkan seseorang karena jahil tentang nama-nama dan sifat, kecuali setelah hadits sampai kepadanya. Iya. Jadi kalau hadits sudah sampai kepadanya, ya, yang hadits ini adalah hadits yang sangat dia pahami, seakan-akan dia menyaksikannya. Ya, beliau berikan ketentuan di sini ya. Dia tidak dikafirkan kecuali kalau hadits sudah sampai kepadanya. Kapan hadits sampai kepadanya dikafirkan. Tapi di sini Imam Syafi'i memberikan ukuran bagaimana hadits itu dikatakan sampai kepadanya. Kata beliau, fa in kana al-waridu bidzalika khabaran yaqumu fil fahmi maqam al-musyahadati alaihi kama ayana wa sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dianggap kafir kalau hadits sampai kepadanya. Itu kalau bentuk hadits yang sampai kepadanya adalah hadits yang kedudukannya di dalam pemahaman sama seperti orang yang menyaksikan. Seperti kalau dia lihat langsung atau dia dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini pembahasannya di dalam masalah menjatuhkan vonis kafir. Ya, dan di sini harus saya tegaskan bahwa para ulama kita kadang menyebutkan sebagian hukum, siapa yang mengingkari nama dan sifat maka dia adalah kafir misalnya. Siapa yang mengingkari begini maka dia adalah kafir. Ini adalah hukum umum. Adalah hukum apa? Umum, ketentuan umum. Bukan untuk diterapkan pada orang per orang. Adapun kalau diterapkan vonis tersebut pada orang per orang, ini harus ada ketentuan lain. Ada syarat-syarat lain. Karena itu pengkafiran tidaklah dijatuhkan kecuali apabila syarat-syarat pengkafiran terpenuhi. Dan penghalang-penghalang hilang darinya. Sebab ada penghalang yang menyebabkan seorang tidak boleh, tidak bisa dikafirkan. Misalnya dia jahil. Ini penghalang namanya. Dia mengucapkan kalimat kekafiran, berbuat kekafiran, tapi dia jahil hukumnya. Dia tidak mengetahuinya. Ya, maka tidak dikafirkan. Ini adalah penghalangnya karena dia jahil. Atau dia berucap kekafiran tapi dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja, maka ini adalah penghalang. Tidak sengaja, di luar kesengajaannya, di luar kesadarannya itu adalah penghalang. Jelas ya? Karena itu sekali lagi menjatuhkan vonis kafir ini adalah hal yang sangat riskan sekali. Perkara yang sangat riskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man qala li akhiki ya kafir faqad ba'a bihima ahaduhuma in kana kama qala wa illa hara alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau memang benar kalimat itu, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak benar, maka kalimat ini akan kembali kepada dirinya. Akan kembali kepada dirinya. Karena itu berhati-hati menjatuhkan hukum dan vonis. Ini kafir, ini fasik, ini ahlul bidah, ini sesat, ini menyimpang. Ya, hukum-hukum yang seperti ini harus disertai dengan ilmu, disertai dengan ketentuan-ketentuan, disertai dengan syarat-syarat. Iya. Sebab kalau tidak seperti yang dia katakan, dia sendiri yang menanggung.
Dia sendiri yang menanggung kejelekannya. Baik. Dan Imam Syafi'i di sini memberikan salah satu ketentuan. Ini dalam salah satu ketentuan menjatuhkan vonis hukum kafir itu apabila hujjah sudah ditegakkan terhadap orang yang berbuat apa? Kekafiran. Bagaimana bentuk penegakan hujjah itu? Imam Syafi'i menjelaskan di sini salah satu dari kriterianya, yaitu dia disampaikan kepadanya hadits, dia pahami dengan pemahaman yang benar. Seakan-akan dia saksikan, dia lihat atau dia dengar. Jelas ya? Tidak bisa lagi dia tolak. Nah, ini bentuk dari hal yang menyebabkan tegaknya hujjah. Dan ini pembahasan, sebenarnya ada ketentuan dan rincian-rinciannya. Namun ini bukan tempat untuk kita menguraikan secara rinci di sini. Baik. Imam Syafi'i kemudian melanjutkan, qala Syafi'i fi Risalah. Ini ucapan beliau dari kitab Ar-Risalah. Alhamdulillahilladzi la yablughul wasifuna kunha 'azamatihi. Alladzi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifu khalquhu. Ahmaduhu hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa 'izzi jalalihi wa asta'inuhu isti'anata man la hawla lahu ولا قوة إلا به وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه. Iya, Imam Syafi'i di dalam pembukaan kitab Ar-Risalah beliau membawakan khutbah hajat, khutbah pendahuluan yang sangat agung. Beliau berkata, Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Alladzi la yablughul wasifuna kunha 'azamatihi, yang orang-orang yang mensifatkan Allah tidak akan mencapai hakikat dari keagungan Allah. Bagaimanapun seorang hamba menggagungkan, membesarkan, memuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Keagungannya lebih daripada itu. Dan tidak mungkin ada orang yang bisa mensifatkan Allah sama dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Dan sifat-sifat Allah itu pasti di atas apa yang makhluk itu mensifatkan Allah dengannya. Kemudian kata Syafi'i, dan saya memuji Allah dengan pujian yang sepantasnya untuk kemuliaan wajahnya dan untuk keagungan, untuk keperkasaan keagungannya. Dan saya memohon pertolongan kepadanya, permohonan pertolongan dari orang yang meyakini bahwa tidak ada kekuatan baginya, tidak ada kemampuan baginya dan tidak ada kekuatan baginya kecuali hanya kepada Allah. Wa astahdihi bihuda, dan saya memohon hidayah dengan petunjuk Allah yang tidak akan tersesat siapa yang Allah beri nikmat kepadanya. Kemudian beliau berkata, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya tidak ada syarikat baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa khiratuhul mustafa li wahyihi, dan beliau adalah pilihan Allah yang sangat terpilih untuk menyandang wahyunya. Al-muntakhabi li risalatihi, yang paling terseleksi untuk kerasulannya. Al-mufaddili ala jami'i khalqihi bi fathi rahmatihi wa khatama bi nubuwatihi. Dialah Allah yang meninggikan, memberikan keutamaan terhadap seluruh makhluknya dengan membukakan rahmat kepada mereka. Itu Nabi diutus sebagai rahmat. Wa khatama bi nubuwatihi, dan dijadikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala kenabian. Fa sallallahu alaihi kullama dzakarahu adh-dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Semoga Allah selalu memberi selawat kepada Nabi Muhammad. Setiap kali orang yang berzikir mengingatnya, dan setiap kali orang yang lalai dalam mengingat Allah. Apa maksudnya ini? Ya, di dunia ini cuma ada dua.
Ada yang zikir kepada Allah dan ada yang apa? Ada yang lalai dari zikir. Kan cuma ada dua. Ya. Jadi ketika Imam Syafi'i berkata, semoga selawat tercurah untuk Nabi sepanjang orang yang berzikir dan orang yang lalai sedang lalai. Ya. Artinya kalau saya bahasakan bebas, semoga Allah mencurahkan selawatnya kepada Nabi Muhammad sepanjang saat di setiap waktu. Apakah orang berzikir atau orang lalai, semoga Allah mencurahkan selawat kepada beliau pada segala keadaan. Jelas ya? Itu maksudnya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shalla ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga salawat Allah selalu tercurah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah memberi salawat kepada Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innahu Hamidum Majid. Sesungguhnya Allah Maha Hamid dan Maha Majid. Baik, ini dua nama dari nama-nama Allah. Hamid artinya Maha terpuji. Majid yang Maha luas, Maha agung. Iya. Baik, selesai ya. Pendahuluan yang ketiga dari Imam Syafi'i. Ini pendahuluan yang ketiga. Beliau ingin menegaskan tentang pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita sudah selesai dari pembahasan yang pertama dari buku ini, yaitu pendahuluan-pendahuluan dari Imam Asy-Syafi'i. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, yaitu uraian akidah yang diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Iya. Kata penulis, kita akan masuk kepada inti pembahasan. Kata Al-Barzanji rahimahullah, qala Asy-Syafi'i, berkata Asy-Syafi'i, kama rawa anhu Yunus bin Abdul A'la wa Ibn Hisham Al-Baladi wa Abu Thawr wa Abu Shu'aib wa Harmala wa Rabi' bin Sulaiman wal Muzani wa ghairuhum dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din masuqata riwayatihim atau musawwaqatan riwayatuhum masaqan wahidan. Iya. Asy-Syafi'i berkata, ucapan Asy-Syafi'i ini diriwayatkan oleh banyak murid beliau. Jadi akidah yang akan diglobalkan di sini akan diterangkan sekaligus oleh penulis. Ini beliau rangkum dari banyak nukilan murid-murid Imam Syafi'i. Di antaranya Yunus bin Abdul A'la, Ibn Hisham Al-Baladi, Abu Thawr, Abu Shu'aib, Harmala, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muzani. Ini 7 orang. Semuanya adalah murid senior Imam Syafi'i. Wa ghairihim, dan selainnya. Sebab murid Imam Syafi'i banyak yang menukil apa? Riwayat-riwayat akidah dari Imam Syafi'i. Ya, maka Al-Barzanji mengumpulkan riwayat-riwayat ini. Beliau gabungkan sekaligus. Di mana riwayat-riwayat beliau gabungkan dan beliau bawakan secara bersamaan dengan satu kali pembawaan. Nah, Imam Syafi'i berkata, Al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha. Kata beliau, ucapan penjelasan tentang sunnah yang aku berada di atasnya. Iya, sini beliau terangkan ucapan tentang sunnah. Apa artinya sunnah? Iya, saya syaratkan di pendahuluan ya, bahwa sunnah itu ada 2 makna di kalangan ulama. Ada sunnah dengan makna umum dan ada sunnah dengan makna apa? Makna khusus. Ada sunnah dengan makna umum dan ada sunnah dengan makna apa? Makna khusus. Iya. Adapun sunnah dari sisi bahasa, dimaklumi sunnah dari sisi bahasa adalah jalan yang ditempuh. Apakah jalannya baik atau jalannya jelek? Itu sunnah namanya dari sisi bahasa. Iya. Dan penggunaan dari sisi bahasa ini dipakai di dalam hadis. Seperti Nabi bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha." Siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya. Wala yanqusu min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Dan Nabi berkata, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha
wala yanqusu min auzarihim syai'. Siapa yang memberi contoh dengan sunnah yang jelek, maka dia akan menanggung dosanya, dosa orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Jadi sini digunakan kalimat sunnah, sunnah yang baik dan sunnah yang apa? Jelek. Ini penggunaan dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Sunnah bermakna jalan. Jadi kalau diberi contoh jalan yang baik, nah dia dapat pahala. Orang yang mengikuti jalan itu juga ikut dapat pahala. Ya. Ini maksudnya dia memberi sunnah yang baik. Artinya dia terangkan hadits, dia terangkan ayat, ya, diberi contoh kebaikan. Sebab nuzul hadits ini memperjelas makna hadits. Jadi waktu itu ada yang datang meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, berilah saya. Orang peminta datang kepada Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para sahabat untuk bersedekah. Ya. Setelah itu belum ada yang memberi kepada orang yang meminta. Maka berdirilah seorang sahabat, kemudian dia memberi kepada orang yang meminta. Setelah ada satu orang yang berdiri, maka yang lainnya juga ikut berdiri, memberi, berdiri, memberi. Jelas ya? Maka Nabi pun mengucapkan hadits ini. Artinya sahabat yang tadi memberi contoh memberi, diikuti oleh sahabat yang lainnya, ini memberi contoh jalan yang baik. Ya. Bukan artinya dia memberi sunnah yang baik, dia bikin jalan sendiri. Oh ini jalan sendiri, sunnah baik, ikuti saya. Ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Itu namanya membuat perkara baru dalam agama. Membuat perkara baru dalam agama. Ya. Dan membuat jalan baru dalam agama ini adalah dosa yang sangat besar. Ya. Dosa yang sangat besar. Besarnya dosa ini lebih besar dari segala dosa besar. Selain dari kesyirikan. Jelas ya? Karena bid'ah itu dosanya lebih besar dari maksiat. Menurut kesepakatan ulama, tidak ada silang pendapat. Dia membuat perkara baru dalam agama. Baik, jadi sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditempuh. Adapun secara istilah, dalam penggunaan secara istilah, sunnah ada dua penggunaan. Ada makna umum dan ada makna apa? Makna khusus. Ya ini saya terangkan ya, istilah supaya kita jangan salah paham. Oh saya mau sholat sunnah dulu. Kan sunnah juga namanya, iya kan? Ya. Baik, ada yang tanya, apa hukum puasa Senin Kamis? Oh hukumnya sunnah. Ini lain lagi penggunaannya. Jelas ya? Baik. Jadi sunnah itu ada penggunaan umum dan ada penggunaan apa? Penggunaan khusus. Kalau penggunaan khusus dilihat ulama mana yang menggunakan. Iya. Ulama mana yang menggunakan. Jadi kalau misalnya ulama hadits yang menggunakannya, sunnah di kalangan ulama hadits itu adalah hadits yang disandarkan kepada Nabi. Apakah berupa ucapan, perbuatan, penetapan, ataupun sifat Nabi. Itu di kalangan ulama hadits yang disandarkan kepada Nabi. Kalau di kalangan ahli fikih, sunnah itu adalah hukum di bawah wajib. Ada namanya wajib, terus di bawahnya apa? Sunnah. Kebalikannya ada namanya haram, dan di bawahnya ada apa? Makruh. Yang pertengahan antara empat ini namanya apa? Mubah. Jelas ya? Ini sunnah di kalangan ulama fikih. Sunnah di kalangan ahli usul fikih itu adalah hukum selain dari Al-Quran. Dikatakan apa? Dikatakan sunnah. Jelas ya? Ada sunnah dikatakan tuntunan. Abu Bakar sunnah, Ali, ya misalnya. Jelas ya? Ini penggunaan sunnah dengan makna khusus. Tapi dengan makna umum, sunnah ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini, penggunaan sunnah dengan makna umum. Ya, kata Ibnu Rajab, sunnah dengan makna umum adalah at-tariqul masluk, adalah jalan yang ditempuh, jalan Islam yang ditempuh. Fayashmalu dzalika al-i'tiqad wal aqwal wal a'mal. Maka ini mencakup keyakinan, ucapan dan amalan. Iya. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa umum, sunnah itu adalah Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu sendiri. Ya, karena itu kata Al-Barbahari, "I'lam anna sunnata hiyal Islam, wa anna al-Islam huwa sunnah." Ketahuilah bahwa sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah apa? Adalah sunnah. Jelas ya? Baik. Jadi ini sunnah dengan makna umum. Ya karena itu buku-buku akidah disebut juga dengan nama buku As-Sunnah. Sebab ini menjelaskan pokok-pokok agama yang merupakan pondasi-pondasi dasarnya.
Ya, banyak dari ulama kita yang menulis buku akidah dengan penamaan As-Sunnah. Ya, Imam Syafi'i di sini berkata, Al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha. Ya. Ucapan penuturan tentang akidah yang aku berada di atasnya. Ini beliau tegaskan bahwa akidah ini beliau berada di atasnya. Ya, ini sifat orang yang berakidah benar. Orang yang berakidah benar itu dia terang-terangan akidahnya. Akidah saya begini, keyakinan saya begini. Semuanya jelas, semuanya terang. Ya. Tidak ada keraguan. Karena itu mereka tidak ada instansi mengatakan, oh ini akidah saya, ini keyakinan saya. Ya, sebagian ulama kita ada yang menulis tentang akidah, dia berkata, dan saya mempersaksikan kepada Allah, mempersaksikan kepada seluruh malaikat yang hadir di sekitarku, bahwa ini adalah akidah saya dan keyakinanku. Ya. Ini sifat dari akidah ahli sunnah. Ya. Sama seperti ucapan Syekhul Islam di awal lamiyanya, isma' kalama muhakkikin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Kata beliau, dengarkanlah ucapan orang yang muhakkik, penuh kedetailan dalam ucapannya. Diperhatikan, beliau ingin menjelaskan akidah, beliau katakan penuh kedetailan dalam ucapannya. Sebab seluruh perkara akidah, masalah keyakinan mereka detailkan. Ya, la yansani anhu, tidak pernah dia menyimpang dari akidahnya. Tidak pernah dia berpaling dari akidahnya. Dan tidak pernah dia ganti. Ini menunjukkan kekokohan di atas akidah. Dan ini bahasa Imam Syafi'i. Ini adalah penuturan tentang sunnah, tentang akidah, keyakinan. Aku berada di atasnya. Terang-terangan. Aku berada di atasnya. Ya. Kemudian kata beliau, وَرَأَيْتُ أَصْحَابَنَا عَلَيْهَا أَهْلَ الْحَدِيثِ الَّذِينَ رَأَيْتُهُمْ وَأَخَذْتُ عَنْهُمْ Mithal Sufyan ibn Uyainah wa Malik wa gairihima. Dan kata Imam Syafi'i, dan aku melihat guru-guru kami berada di atasnya. Itu guru-guru kami ahlul hadith yang saya lihat, yang saya jumpai, dan saya mengambil ilmu dari mereka. Siapa ini guru-guru Imam Syafi'i? Seperti Sufyan ibn Uyainah, Malik bin Anas. Ya, guru Imam Syafi'i banyak ya. Cuma beliau sebutkan dua guru ini. Sebab dua guru ini simbol ilmu di masanya. Ya, karena itu Imam Syafi'i sendiri berkata, "Laula Malikun bil Madinah wa Sufyan ibn Uyainah bi Makkah, la dhahaba ilmu al-Hijaz." Andai kata tidak ada Malik di kota Madinah, tidak ada Sufyan bin Uyainah di kota Makkah, maka tidak ada lagi ilmu di negeri Hijaz. Ya, karena dua ulama ini adalah simbol ilmu di masanya. Dan dua-duanya adalah guru Imam Syafi'i. Iya. Dan ini memberikan kepada kita pelajaran. Ya, Imam Syafi'i saya yang secerdas, sedemikian rupa cerdasnya, yang sangat fasih dalam berbahasa. Beliau mengambil ilmu, keyakinan semuanya dari guru. Belajar mengambil dari guru. Sebab ini metode dalam belajar. Ya. Tidak ada orang yang belajar itu, ya, dia bagus ilmunya dengan belajar sendiri. Sebab siapa yang masuk dalam ilmu sendirian, dia juga akan keluar sendirian. Ya. Dia akan keluar sendirian. Ya, bagus kalau sendirian yang wajar. Kalau sendirian yang aneh-aneh, ya. Karena itulah ilmu harus dipahami, diambil dari guru. Seorang menuntut ilmu, dia belajar dari guru. Ya, guru yang betul-betul dipercayai keilmuannya. Orang-orang ulama-ulama yang memang mereka telah menghabiskan umurnya di dalam mempelajari ilmu. Ya. Harusnya demikian seorang mengambil ilmu. Dia mengambil dari sumber aslinya Al-Quran dan As-Sunnah, dan kuncinya diambil dari guru. Ya. Betul sekarang buku-buku sudah dicetak semuanya, banyak yang dicetak, tertulis. Ya. Tapi kunci-kunci dari ilmu itu masih ada di dada-dada guru. Ya. Kita harus mengambilnya melalui perantara apa? Perantara guru. Ya. Karena itu para ulama kita, ya, walaupun mereka sangat jenius, sangat cerdas, ya, mendengar pembicaraan sekali saja mereka bisa rekam, bisa hafal. Ya, hafalan mereka sangat hebat sekali. Ya, seharian duduk mendengarkan hadits, puluhan, ratusan hadits. Dia dengar saja, dia sudah hafal. Di malam harinya dia tulis apa yang dia dengar. Siapa yang bisa seperti ini? Ya, di masa ini nggak ada yang bisa, kecuali alat perekam yang antum pegang itu. Ya. Jelas ya?
Baik, di masa dahulu para ulama kita diberi hafalan, kecerdasan yang luar biasa. Dan ini dari hikmah Allah. Bersamaan dengan itu tidak ada yang belajar sendiri. Semuanya berguru. Ya, mengambil dari guru. Mengambil langsung dari guru. Ya. Betapa banyak murid yang datang kepada Imam Malik, mereka sudah memiliki buku Al-Muwatta karya Imam Malik. Buku Imam Malik sudah mereka miliki, sudah mereka tulis. Ya, bersamaan dengan itu beliau baca buku itu, mereka baca buku itu kepada Imam Malik dari awal sampai apa? Sampai akhirnya. Dari awal sampai akhirnya. Ya, bahkan ada sebagian ulama yang dulu dengan gurunya, ya, berulang-ulang kali didengarkan satu buku. Ya. Sufyan ibn Uyainah berguru kepada Amr bin Dinar 20 tahun. 20 tahun sampai Amr bin Dinar ketika sudah tua, ya, sulit sudah bicara. Ibnu Uyainah tahu kalau mulutnya bergerak bagaimana. Ibnu Uyainah tahu dia akan berucap apa. Iya. Saking banyaknya dia mendengar dari Amr bin Dinar. Iya. Jelas ya? Maka ini keadaan para ulama di dalam menimba ilmu, mengambil ilmu. Karena itulah, ya, saya terus-menerus menganjurkan, apalagi di masa ini Allah memudahkan jalan untuk belajar dan mengambil ilmu, maka hendaknya seorang itu mempelajari, mengambil dari guru. Mengambil dari guru. Ya, kalau ada masalah yang dia hadapi tatkala dia belajar, ada yang dia baca, ada yang dia kurang paham, dia boleh bertanya kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Dia mempertanyakan, dan sekarang semua fasilitas dimudahkan. Ya. Hal yang mudah untuk berbicara dengan siapapun walaupun jaraknya jauh di masa ini. Iya. Maka ini semuanya dari nikmat yang hendaknya kita hargai dan hendaknya kita manfaatkan pada tempatnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi sekarang beliau akan membawakan ucapan beliau penjelasan tentang akidah. Yang pertama yang diterangkan oleh Imam Syafi'i, kata beliau, al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syafi'i berkata, meyakini kandungan syahadat, mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Iya, ini dua kalimat syahadat. Pada dua kalimat syahadat ini ada beberapa perkara yang harus didetailkan. Ya. Yang pertama, apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah ini terdiri dari 4 huruf. La ilaha illallah. Ada 4 kata di dalamnya. La artinya penafian, tidak ada. La nafiya lil jins. Ilaha, ilah artinya yang diibadahi. Jadi tidak ada yang diibadahi. Ya. Dan di dalam pembicaraan bahasa Arab, kalau ada konteks kalimat seperti ini, pasti ada kata sambungannya, walaupun tidak disebut tapi sudah dimaklumi. Ya, kata sambungannya itu, ya, tidak ada yang diibadahi dengan hak. Ya. Kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah. Itu mana la ilaha illallah. Iya, jelas ya? Jadi mana ilaha artinya pengakuan bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ya. Kalau kita memahami ini, maka kita akan memahami banyak dari kaum muslimin yang salah menafsirkan makna la ilaha illallah. Dia mengatakan bahwa la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Ya, itu memang sebenarnya benar ya. Tidak ada yang memberi rezeki, mencipta, menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Tapi bukan itu makna la ilaha illallah. Kalau itu makna la ilaha illallah, kaum musyrikin di masa Nabi sudah masuk Islam semua. Ya, sebab mereka mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Rezeki semuanya datangnya dari Allah. Allah pemilik langit yang 7. Itu diakui oleh kaum musyrikin. Ada pengakuan mereka dalam ayat-ayat Al-Quran.
Bersamaan dengan itu mereka tidak masuk dalam Islam. Masih diperangi oleh Rasulullah. Apa yang mereka ingkari? Mereka tidak mau yang disembah itu cuma satu. Nah itu tatkala Rasulullah berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Apa jawaban mereka? "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab." Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Sungguh ini adalah suatu hal yang menakjubkan. Mereka tidak mau yang diibadahi cuma satu. Iya. Jelas ya? Mereka maunya yang diibadahi itu banyak. Sehingga bisa berdoa, meminta syafaat, tawassul kepada berhala-berhalanya. Ya. Ini yang mereka inginkan. Jadi mana la ilaha illallah? Artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah ini terdapat padanya dua rukun asasi. Terdapat padanya dua rukun asasi yang wajib kita tetapkan. Rukun yang pertama adalah penafian. La ilaha, dia harus menafikan, berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Iya. Dia harus tahu bahwa segala yang diibadahi, kalaupun dia diibadahi, maka itu ibadah di atas kebatilan. Ibadah di atas apa? Kebatilan. Jadi harus ada penafian. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan. Yang menetapkan bahwa ibadah hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Harus tergabung dua rukun ini pada diri seorang hamba. Ya. Dia menetapkan bahwa yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala dan dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ya, baik. Ini dua rukun dari rukun la ilaha illallah. Dan para ulama menyebutkan bahwa la ilaha illallah mempunyai 7 syarat. Ada 7 syarat dari syarat la ilaha illallah. Iya. 7 syarat ini disebutkan dalam satu bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wal inqiyadi wal qubuli laha. Iya. Yang pertama adalah al-ilm. Syarat la ilaha illallah dia mengilmui makna la ilaha illallah. Tidak boleh dia jahil terhadap kandungan maknanya. Jelas ya? Harus dia mengilmui. Ya. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali siapa yang mempersaksikan dengan kebenaran dan dia mengetahui. Syaratkan ilmu. Man qala la ilaha illallah man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang Rasulullah bersabda siapa yang mati dan ia tahu, ia mengilmui bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dia masuk surga. Jadi syaratkan dia mengilmui. Ya. Bagaimana cara mengilmui la ilaha illallah? Tahu artinya? Itu tadi yang kita terangkan. Dia harus mengerti maknanya, tahu dua rukunnya. Jelas ya? Tidak boleh jahil. Syarat yang kedua dari syarat la ilaha illallah adalah dia yakin terhadap kandungan la ilaha illallah. Tidak boleh ragu. Harus yakin terhadap kandungannya. Kapan dia ragu, maka ini membatalkan la ilaha illallahnya. Iya. Jelas ya? Sebab orang yang beriman itu disebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wal yaumil akhir thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu. Disyaratkan tidak ragu. Ya, dan Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah mustayqinan biha qalbu, dakhala al-jannah." Siapa yang mati, siapa yang berucap la ilaha illallah dalam keadaan hatinya itu yakin, maka dia masuk surga. Maka disyaratkan keyakinan. Syarat yang ketiga adalah keikhlasan. Dia harus ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Nabi ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa manusia yang paling beruntung mendapat syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi berkata, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi." Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Harus ada apa? Harus ada keikhlasan. Iya. Syarat yang keempat adalah kejujuran. Dia harus jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Karena itu datang dalam sebagian riwayat sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Tidak boleh dusta. Jujur, tidak boleh dusta. Kemudian syarat yang kelima, dia cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Cinta kepada kalimat la ilaha illallah, cinta hanya Allah yang diibadahi, cinta kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Kemudian syarat yang keenam adalah dia terikat dengan ucapan la ilaha illallah. Tidak boleh seorang mukmin itu merasa bebas. Bahkan la ilaha illallah ini mengikatnya. Ya, dia terikat dengan kandungannya. Kemudian yang ketujuh adalah dia menerima kalimat la ilaha illallah. Tidak pernah dia menolaknya. Ini 7 syarat dari syarat la ilaha illallah. Sebagian ulama ada yang menambah syarat yang ke-8, yaitu dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Karena itu di kelanjutan bait ada yang menambah wazida thaminuha wa huwal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Dan ditambah syarat yang ke-8, yaitu engkau kafir terhadap segala sesuatu yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik, ini syarat-syarat la ilaha illallah. Persaksian wa anna Muhammadar Rasulullah, ini artinya kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Dan keyakinan ini memberikan beberapa konsekuensi. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita cintai daripada yang lainnya. Harus lebih kita cintai daripada yang lainnya. Ucapan beliau harus kita dahulukan di atas ucapan selainnya dari makhluk. Jelas ya? Ini konsekuensi yang pertama. Yang kedua, dari konsekuensi orang berkata bahwa Muhammad Rasulullah, dia harus taat pada segala perintah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, dia harus meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, dia membenarkan segala yang diberitakan oleh Nabi dari perkara yang gaib dan selainnya. Dan yang kelima, tidak boleh dia melakukan ibadah kecuali dibangun di atas tuntunan Rasulullah SAW. Iya. Maka ini makna ikrar. Jadi siapa yang mempersaksikan, menetapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua yang kita terangkan tadi itu dia yakini. Jelas ya? Dan di masa ini sangat banyak sekali orang berucap la ilaha illallah, tapi dia tidak mengerti apa arti la ilaha illallah. Berucap Muhammadur Rasulullah, tapi dia tidak mengerti apa artinya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Iya. Kita ketemukan ada orang yang berlebihan berkaitan dengan Rasulullah, sampai Nabi pun dijadikan sebagai tempat berdoa, kuburannya didatangi, ya, dimintai syafaat, ya. Dan ini keluar dari ketentuan syariat. Sebab beliau adalah seorang Rasul, hamba dan Rasul. Hamba itu sama dengan makhluk yang lainnya, fakir dan perlu kepada Allah. Fakir dan perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul ini menunjukkan kedudukan. Memang beliau manusia biasa, tapi beliau adalah Rasul yang Allah lebihkan, Allah pilih, ya, sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dan kita beriman kepada Allah. Iya. Keimanan kepada Allah ini mencakup 4 perkara. Yang pertama, keimanan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Keimanan yang kedua berkaitan dengan keimanan kepada Allah, kita mengimani akan rububiyah Allah. Apa artinya? Mentauhidkan Allah, mengimani rububiyah Allah, yaitu kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang bersendirian di dalam segala penciptaan dan pengaturan. Jelas ya? Karena itu kita yakini dialah Allah yang Maha Mencipta. Dialah satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur segala perkara. Dialah satu-satunya yang memberi rezeki. Di tangannya lah segala manfaat. Dan dari Allah Subhanahu wa taala datangnya madarat dan selainnya dari mana-mana rububiyah. Kemudian keimanan yang ketiga berkaitan dengan keimanan kepada Allah adalah kita imani
uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Iya. Kemudian yang keempat, dari keimanan kepada Allah kita imani nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang telah diterangkan. Akan datang lagi penjelasan tentang nama-nama dan sifat. Kemudian dikatakan iya oleh Asy-Syafi'i rahimahullah, wal imanu billahi wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya. Ya, beriman kepada para malaikat ini mencakup beberapa hal. Di antaranya kita imani bahwa malaikat itu adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Mereka dicipta dari cahaya. Sebagaimana dalam sebuah hadits di Sahih Muslim. Malaikat dicipta min nur, dari cahaya. Dan malaikat adalah hamba yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Selalu melaksanakan apa yang diperintah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Iya. Dalam perkara yang Allah perintah, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Iya. Ini para malaikat. Dan dari keimanan kepada para malaikat kita imani bahwa mereka ini ada dan mempunyai tugas yang bermacam-macam. Iya. Ada malaikat yang diwakilkan untuk mencatat amalan. Ada malaikat yang diwakilkan untuk meniupkan ruh dan menulis penakdirannya. Ada malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Ada malaikat yang menjaga sorga. Ada malaikat yang menjaga neraka. Ya. Ada malaikat yang menjaga gunung. Ada malaikat yang menjaga langit. Ada malaikat yang menurunkan petir. Ada malaikat yang mengatur hujan. Ya, dan seterusnya dari keimanan-keimanan yang berkaitan dengan tugas-tugas malaikat. Jelas ya? Apa yang diterangkan dalam Al-Quran maupun dalam hadits wajib kita imani. Dan siapa yang disebut namanya di dalam Al-Quran, maka kita imani secara khusus. Yang disebut namanya seperti Jibril, Mikail. Ya. Jelas ya? Kemudian disebut malaikat Malik. Ya. Munkar dan Nakir, dan selainnya dari malaikat-malaikat yang disebut namanya kita imani. Yang tidak disebut namanya itu lebih banyak, sebab jumlah malaikat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka adalah makhluk yang sangat banyak. Baitul Ma'mur disebutkan dalam hadits riwayat Al-Bukhari, setiap harinya masuk di dalamnya 70.000 malaikat untuk beribadah. Ya, mereka masuk di dalamnya dan tidak keluar lagi selama-lamanya. Jelas ya, ini Baitul Ma'mur. Ya. Menunjukkan jumlah malaikat yang sangat banyak. Pada setiap manusia ada 2 malaikat yang mencatat amalannya. Ada 2 malaikat yang mencatat amalannya. Iya. Dan Rasulullah mengabarkan tentang neraka. Pada hari kiamat, yu'ta bi jahannam walaha 70,000 zimam. Neraka Jahannam akan didatangkan pada hari kiamat. Dalam keadaan neraka Jahannam ini diikat dengan 70.000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Iya. Setiap tali ditarik oleh berapa? 7.000 malaikat. Jelas ya? Ya. Maka jumlah malaikat tidak bisa dihitung. Allah firman, "Wala ya'lamu wa ma ya'lamu jududa rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia. Iya. Maka ini dari keimanan kepada para malaikat. Kemudian berikutnya keimanan kepada kutubihi, kitab-kitabnya. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Keimanan kepada kitab-kitab ini mencakup keimanan secara umum. Kita beriman secara global terhadap setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus kita umat Islam, kita mengimani Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada kita. Iya. Dan dari keimanan secara khusus, kita wajib mengimani bahwa Al-Quranul Karim itu telah menghapus hukum-hukum kitab sebelumnya. Kandungan dari kitab sebelumnya ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quranul Karim sudah menghapus hukum kitab sebelumnya. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa muhaiminan alaihi.
Dan Al-Quran itu ya muhaimin, memimpin, menghapus hukum kitab-kitab sebelumnya. Jelas ya? Menghapus hukum kitab-kitab sebelumnya. Maka apa saja yang ada di kitab sebelumnya itu sudah ada kandungannya di dalam Al-Quran, dan Al-Quran telah menghapus hukum dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian dari keimanan kepada kitab-kitab, kita imani dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah beritakan ada kitab namanya apa? Namanya Taurat, diturunkan kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi Musa. Ada Injil kepada Nabi Isa. Ada Zabur kepada Nabi Daud. Ya, Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik di akhir surah Al-A'la, fi suhufi Ibrahim wa Musa. Dalam lembaran-lembaran Ibrahim dan lembaran Nabi Musa. Disebutkan lembaran Nabi Ibrahim. Berarti ada lembaran diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ya, lembaran Nabi Musa kalau dia adalah Taurat, maka ini bukan tambahan ya, tapi kalau dia kitab tersendiri berarti semuanya ada 6 dari kitab-kitab. Jelas ya? Baik, ini keimanan kepada kitab-kitab Allah. Kemudian keimanan kepada para rasul. Keimanan kepada para rasul. Dan keimanan kepada para rasul ini mencakup keimanan secara global kepada seluruh rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia. Rasul itu ada yang dikabarkan kepada kita beritanya dan ada yang tidak diceritakan. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada para rasul kami sudah kisahkan kepada engkau sebelumnya. Dan ada para rasul kami belum kisahkan. Belum dikisahkan. Dan jumlah para nabi dan rasul sangat banyak. Iya. Sangat banyak jumlahnya. Jelas ya? Memang yang disebut dalam Al-Quran sekitar 25 nabi. Nama rasul, nabi dan rasul. Yang disebut dalam Al-Quran. Tapi yang tidak disebut itu lebih banyak lagi. Yang tidak disebut itu lebih banyak lagi. Maka kita wajib beriman kepada seluruh para nabi dan para rasul. Iya. Kafir kepada seorang rasul itu artinya kafir kepada seluruh nabi dan rasul. Jelas ya? Ya, kalau misalnya ada yang kafir kepada Isa bin Maryam, itu sama saja artinya dia kafir kepada Nabi Muhammad dan dia juga kafir kepada seluruh nabi dan rasul. Jelas ya? Ya. Karena itu dari kewajiban kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Ini termasuk kejahilan dari sebagian kaum muslimin. Ya, ketika ribut-ribut masalah karikatur nabi itu, ya ada sebagian orang yang menggambar karikatur sebaliknya, digambar karikatur Nabi Isa. Ya. Ini artinya dia berbuat kekafiran yang sama. Dia berbuat apa? Kekafiran yang sama. Jelas ya? Adapun umat Islam, mereka beriman kepada para rasul. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membedakan seorang pun di antara mereka. Semuanya sama. Tapi khusus untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib beriman secara khusus kepadanya. Beliau adalah Rasul yang terakhir. Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi setelahnya. Tidak ada Nabi setelahnya. Ya. Siapa saja yang beragama, beriman kepada agama para Rasul sebelum Nabi Muhammad, maka begitu Nabi Muhammad diutus, ya, dia wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Kapan dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia dianggap penghuni neraka. Walaupun dia beriman kepada agama Rasul sebelumnya. Ya, Nabi bersabda, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ahli nar. Tidak ada seorang Yahudi mendengar saya diutus. Tidak pula seorang Nasrani mendengar saya diutus. Kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia pasti dari penghuni neraka. Jelas ya? Baik, ini secara global keimanan kepada para rasul. Dan Imam Syafi'i berkata, la nufarriqu baina ahadin min rasulih. Dan kita tidak membedakan seorang pun dari para rasulnya. Kemudian kata beliau, wa anna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umir. Dan sesungguhnya salatku
Semua salat yang dilakukan, yang wajib maupun yang sunnah. Wa nusuki, dan sembelihanku. Ya. Nusuk bisa ditafsirkan dengan dua penafsiran. Ya, sebab para ulama menafsirkannya dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, nusuk bermakna sembelihan. Ya, nusuk bermakna sembelihan. Dan penafsiran yang kedua, nusuk bermakna ibadah. Nusuk bermakna ibadah. Kaifiat ibadah yang dilakukan. Nah, sungguhnya salatku dan nusukku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa bidzalika umirtu, ya, demikianlah saya diperintah. Nah, demikian ya ucapan Imam Syafi'i. Dan ini iktibas, beliau mengambil potongan dari ayat. Ayatnya di surah, ayatnya berada di surah, di akhir dari surah Al-An'am. Iya, berada di akhir surah Al-An'am. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, nusukku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin, tidak ada syarikat baginya. Demikian saya diperintah, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah. Nah, baik. Ini pendahuluannya dari, atau permulaan dari uraian akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, permulaan dari uraian akidah. Dan masih ada lagi uraian-uraian akidah yang lainnya akan kita baca insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Ini pembahasan berikutnya berkaitan dengan sifat-sifat. Ya. Pembahasannya bersambung dan waktu tidak mencukupi, sisa 3 menit lagi. Baik. Maka kita undur insyaallah taala pada session yang keempat di hari besok insyaallah taala. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan hari ini, ditulis saja dahulu. Insyaallah taala kalau ada kesempatan di hari besok, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Ya, dan hendaknya yang bertanya menulis berkaitan dengan materi saja. Ya, sebab tidak cukup waktu untuk menjawab pertanyaan di luar materi. Baik. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.